Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal responsi pekan 2 ya. Nah, untuk soal responsi pekan 2 materinya adalah kinematika 2 dimensi. Jadi masih kita fokus di kinematikanya dulu, jadi ke gerakannya saja. Tapi yang kali ini untuk kasus-kasus apabila gerakannya bisa 2 dimensi ya. Kalau yang pekan 1 kan baru 1 dimensi. Nah, untuk gerak 2 dimensi umumnya pakai sumbu X dan Y ya. Jadi 2 dimensi itu merepresentasikan 2 sumbu koordinat yang akan kita pakai, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nanti kalau yang 3 dimensi ya ditambah sumbu Z. Tapi kurang lebih 2 dimensi 3 dimensi ya caranya nggak terlalu beda ya. Hanya sumbunya saja yang bertambah. Oke, dari soal yang pertama. Jadi kita punya satu benda bergerak dengan vektor kecepatan yang besarnya konstan ya, karena Vx Vy-nya konstan. Nanti vektornya berarti Vx I topi plus Vy J topi. Nah, posisi awalnya juga diberikan. Oke. Nah, untuk yang bagian A-nya ya, bagian A. Nah, kita suruh mencari posisi benda sebagai fungsi waktu. Berarti untuk mencari posisi kita bisa pisah tiap sumbu ya. Jadi sumbu X, sumbu Y, atau kita bisa kerjakan langsung secara vektor. Karena kan kalau pakai definisi dari kecepatan ya, atau vektor kecepatan di sini. Nah, V kecepatan itu kan sama dengan dr per dt ya, kalau dalam bentuk vektor kan seperti ini. Nah, vektor r itu berarti vektor perpindahannya. Oke, berarti sekarang kalau kita mencari dr ya, dr berarti kan pdt. Nah, ini kita buka, p-nya menjadi vx I tambah vyj dt. Nah, kita bisa integralkan tiap ruas ya. dr ini posisi awal kan berarti, jadi ada di R0. Lalu di sembarang waktu katakan di R gini ya. Nah, sama yang ruas kanan kita integralkan dari dt itu kan batasnya jadi dari 0 ya, sampai ke t tertentu. Nah, karena Vx dan Vy itu konstan, jadi bisa keluar dari integral ya, atau kita tinggal integralkan seperti ini saja. R min R0 sama dengan Vxt arah I topi ya, ditambah Vyt arah J. Nah, kita pindahkan R0 ke bagian kanan ya, lalu masukkan R0 sesuai yang diminta, X0 plus I topi plus Y0 J topi. Jadi nanti kita dapat posisi benda sebagai fungsi waktu ya, R itu sama dengan berarti di sini X0 plus Vxt arah I topi ditambah Y0 plus Vyt arah J. Jadi ini adalah posisi benda sebagai fungsi waktu. Untuk kalkulusnya ya minimal di SMA udah ya, integral fungsi polinomial. Kalau integral C dt itu kan jadi CT, lalu yang CT jadi setengah CT kuadrat dan seterusnya. Itu di SMA sudah. Nah, cara ini berlaku umum ya. Jadi kalau kita punya sembarang V-nya,
katakan sekarang fungsi waktu ya, misalkan di GLBB ya. Nah, kita bisa integralkan vektor seperti ini ya. Caranya sama. Atau misalkan kita dari awal tuh diberikannya percepatan dulu ya. Katakan nanti digerak parabola ya. Digerak parabola. Dia kan berarti percepatannya itu kan pada arah x0 karena nggak ada percepatan. Nah, di arah J ada min G. Jadi percepatannya itu seperti ini. Nanti kalau mencari V-nya berarti tinggal perhatikan nanti V0 ditambah integral 0 sampai T ADT ya. Nah, nanti kalau mencari posisinya sama aja ya. Jadi R0 ditambah integral 0 sampai T dari V dt. Jadi cara ini berlaku untuk vektor percepatan, kecepatan, bagaimanapun ya. Nanti juga sama kalau kita diberikan R-nya, fungsi waktu. Kalau nyari percepatan atau kecepatan ya tinggal turunkan aja ya. Misalkan diberikan R, ya tinggal hitung saja V-nya itu dr per dt. Lalu percepatannya nanti turunkan kecepatannya ya, seperti ini. Atau sama dengan turunan kedua R ya. Jadi di sini fungsi vektor itu bisa mempermudah kita untuk menyederhanakan kasusnya ya. Tidak perlu kita tinjau satu persatu. Di sini kan aku bisa tinjau yang arah X dulu ya, dan arah Y terpisah. Nah itu nggak apa-apa kalau emang terbiasa gitu. Tapi ini alternatif lain ya. Bisa langsung tinjau vektornya. Nanti bisa cocokkan aja komponen ya. Komponennya arah I topi itu berarti yang X, J topi berarti yang Y, dan seterusnya. Dan ini nanti juga berlaku untuk gerak 3 dimensi ya. Jadi nanti untuk vektor posisinya ada ZK topi ya. Di awalnya nanti Z0 dan kalau fungsi waktu ya Z gitu ya. ZK topi. Jadi ini silakan kalau ada yang mau pakai metode seperti ini ya kalau mengerjakan soal nanti. Oke, selanjutnya tunjukkan bahwa lintasan benda membentuk garis lurus dan bagaimana persamaan garis lurusnya. Nah, di sini kita harus mengaitkan konsep ini dengan konsep di matematika ya. Jadi kalau kita punya suatu garis lurus ya, berarti kan misalkan ini Y fungsi X seperti ini X, ini Y. Nah, kapan persamaan kita merupakan garis lurus ya? Katakan seperti ini. Nah, dia garis lurus kalau memenuhi Y itu sama dengan katakan Y0 plus M kali X min X0. Nah, garis lurus di persamaan garis itu kan seperti ini ya. Dengan X0 Y0 tuh ya titik yang dilalui garis ya. Katakan X0 Y0 itu ada di sini. Lalu M itu adalah gradien atau kemiringan dari garis. Nah, nanti kalau misalkan ini kita sebut ini sudut kemiringan theta ya, nanti M sama dengan tan theta. Itu dipelajari di kalkulus sih. Jadi tujuan kita adalah mencari persamaan garis lurus yang bentuknya seperti ini ya. Kalau kita sudah dapat, kita bisa pastikan bahwa memang gerakan benda ini membentuk garis lurus ya. Oke. Nah, bagaimana kita menentukan persamaan garis lurusnya? Yang pertama kita akan lihat dari jawaban di A ya, posisi benda sebagai fungsi waktu. Berarti sekarang kita lihat kita pisah antara X dan Y fungsi waktunya. Berarti kan di sini untuk X-nya. Nah, R topi ini kan sebenarnya bisa kita tulis R vektor ini kan sebenarnya X I topi ditambah Y J topi ya. Dengan X Y-nya itu fungsi waktu. Jadi X fungsi T, Y fungsi T. Nah, berarti kita punya, kalau kita cocokkan yang arah I dan arah J-nya, jadi X sama dengan X0 plus Bx kali T. Atau nanti kalau kita mencari T, kita bisa pakai T sama dengan X min X0 per Bx.
Nah, itu yang X-nya. Sekarang bagaimana dengan yang Y-nya? Kita juga bisa lihat juga ya. Y sama dengan Y0 plus BYT. Berarti T sama dengan Y min Y0 per PY. Nah, dari sini itu kan sama-sama T ya. Kita bisa samakan T. Karena ini yang ini dengan yang ini kan sama-sama T ya. Jadi kan artinya ruas kanannya itu nilainya sama ya. Karena sama-sama bernilai T. Berarti kalau kita samakan, kita akan punya X min X0 per Vx sama dengan Y min Y0 per Vy. Nah, di sini berarti kalau kita ingin dapat Y fungsi X, kita dapat Y sama dengan Y0 plus Vy per Vx kali X min X0 ya. Nah, berarti kita sudah dapat persamaan garisnya. Dan terbukti memang ini garis lurus ya. Karena ya seperti bentuk yang tadi ya, yang Y sama dengan Y0 plus M X min X0. Jadi ini persamaan garis lurus dengan gradiennya itu berarti Vy per Vx. Nah, grafik ini cukup logis ya. Kenapa? Ya, logis sih sebenarnya, bukan cukup, tapi memang logis. Karena misalkan ini X, ini Y, gradien itu kan kemiringan. Jadi semakin besar gradien, semakin miring. Kita lihat kalau Vy-nya kecil ya. Jadi kan dia landai ya. Katakan garisnya nanti seperti ini ya, katakan ini. Nah, ini kan berarti Vy-nya kecil. Ya cukup logis ya, karena kalau Vy-nya kecil, dia gerakan arah Y-nya berarti emang kecil ya, lebih dominan arah X. Makanya dia cenderung landai. Bahkan kalau Vy-nya kita set itu 0, dia kan jadi lurus seperti ini ya. Artinya memang dia hanya bergerak satu dimensi. Sekarang kalau ini Vy sama dengan 0 ya. Nah, ini kalau Vy-nya kecil. Sekarang kalau Vy-nya besar, jadi dia kan miring sekali ya. Katakan seperti ini. Ini Vy besar ya. Nah, memang logis karena kalau Vy-nya besar, ya lebih dominan gerakan di arah Y ya, di arah X-nya kecil. Bahkan kalau kita atur Vy-nya itu sangat besar ya, katakan tak hingga, dia kan garis lurus di sumbu Y ya. Jadi daripada Vy yang besar sekali, mungkin bisa kita atur Vx-nya yang 0. Artinya sekarang dia gerakan hanya satu dimensi ke arah sumbu Y. Dan memang persamaan garis kita tinggal satu dimensi aja ya, di sumbu Y saja. Jadi ini merupakan gambaran dari soal nomor 1 ya. Bagaimana kita mendapat persamaan garis lurusnya. Nah, selanjutnya nomor 2 itu mirip dengan nomor 1. Sekarang kita ingin buktikan bahwa yang sering kita pelajari gerak parabola, memang lintasannya parabola ya, secara matematis. Jadi nomor 2. Nah, sebelumnya di gerak parabola, itu kan kalau kita ngelempar benda, ya memang kita melihat gerakannya seperti ini ya. Ya, kurang lebih. Nah, bagaimana kita yakin ini bentuknya parabola? Bukankah ada kurva lain yang miring atau yang cembung seperti itu ya? Katakan sin X gini ya, sinus. Itu kan bagian sininya juga mirip parabola ya. Ataupun cos X lah, katakan. Bagian sininya juga mirip lintasan kita ini ya, melengkung gini ya. Tapi ketika kita belajar gerakannya, kita pasti sebut dia parabola. Nah, di sini kita akan coba membuktikan bahwa memang lintasannya akan menjadi
parabola. Di sini dipandu dari bagian A. Nah, X, Y fungsi waktu ini nggak usah aku turunkan ya. Aku anggap sudah pada tahu ya. Yang pertama X fungsi waktunya. Berarti kan pada arah X tidak ada percepatan, artinya GLB ya. Berarti X T sama dengan P0 cos theta kali T. Ini X-nya. Nah, selanjutnya kita cari Y fungsi T. Sebenarnya langsung tulis saja ya, YT. Nah, karena gerakannya itu ada percepatan ya. Jadi kan dia GLBB, YT-nya kita bisa tulis sebagai V0 sin theta kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, ini merupakan Y fungsi T-nya. Perlu diturunkan atau tidak? Kalau soalnya tidak benar-benar nyuruh menurunkan, aku rasa bisa langsung tulis saja ya, karena ini memang umum diketahui ya. Barulah di poin B kita akan pakai bagian A-nya untuk mencari lintasan, atau lebih tepatnya membuktikan bahwa lintasannya parabola. Nah, tujuan kita adalah mencari persamaan parabola ya. Jadi kalau di matematika, ini diingat-ingat lagi ya, untuk parabola, katakan parabola seperti ini ya, baca bagus. Ataupun kita umum terbuka ke atas dulu ya. Ya, anggap aja itu bagus parabolanya. Nah, persamaan umum parabola berarti kan seperti ini ya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, dengan syarat AB itu boleh 0, tapi BC yang boleh 0 ya. B dan C itu boleh 0, tapi yang A-nya tidak boleh 0. Karena kalau A-nya 0 ya jadi itu ya, jadi garis saja ya. Katakan Y sama dengan BX plus C, itu kan garis lurus saja, bukan parabola. Jadi intinya A tidak boleh 0. Tapi nanti boleh negatif ya, boleh positif, boleh negatif. Begitu pula B dan C nya, positif boleh, negatif boleh. Berarti kita perlu cari Y fungsi X ya. Nah, kita bisa substitusi T dalam X ya. Artinya cara yang paling mudah itu adalah dari X fungsi T, T-nya kita bisa ubah menjadi ini ya, T sama dengan X per V0 cos theta. Nah, ini kita substitusi kemana? Ke Y fungsi T ya. Ke Y fungsi T. Nah, berarti Y fungsi T di sini Y sama dengan V0 sin theta kali T. T-nya diganti ya, X per V0 cos theta. Sini juga setengah G kali T kuadrat, berarti ini ya. Nah, ini kita bisa rapikan di sini menjadi, nah yang ada X kuadrat aku pindah ke depan ya, berarti di sini menjadi minus G per 2V0 kuadrat cos kuadrat theta
kalikan X kuadrat ditambah tan theta ya, tan theta kali X. Jadi di sini terbukti ya bahwa memang lintasannya parabola karena memang y fungsi X membentuk persamaan parabola. Jadi ini merupakan persamaan parabola. Dengan A-nya kurang dari 0 ya. A kurang dari 0, lalu B-nya itu lebih dari 0, dan C-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita nanti gambar, kira-kira seperti ini ya. Ini X, ini Y. Nah, karena A-nya sama dengan kurang negatif ya, maka nanti seperti ini ya bentuknya. Arahnya menghadap ke bawah ya. Kalau A-nya lebih dari 0 kan dia menghadap ke atas seperti ini, terbuka ke atas. Kalau yang kurang dari 0 itu terbuka ke bawah. Jadi ini kira-kira grafiknya seperti ini. Jadi memang ya yang kita lihat di kenyataan ya memang seperti ini ya, melengkung seperti ini, dan secara matematis memang membentuk kurva parabola dengan A yang negatif lalu B nya yang lebih dari 0 dan C nya sama dengan 0 ya. Artinya kalau C sama dengan 0, ketika kita masukkan X nya 0 pasti Y nya akan sama dengan 0 ya. Kalau C nya itu 0 kan cocok di sini, X nya sama dengan 0, Y nya sama dengan 0. Itu sama aja kita titik awal lemparannya dari pusat koordinat 0,0. Oke, jadi itu yang nomor 2. Lanjutkan ke nomor 3. Ini berkaitan ya, kita hubungkan antara gerak 2 dimensi parabola dengan konsep vektor yang pekan lalu. Jadi di sini ada 2 bola dilemparkan, posisi awalnya sama ya, permukaan tanah. Ya kita anggap 0,0. Sudut elevasinya sama, yaitu theta. Jadi sama-sama, katakan sama-sama 30 derajat atau 60 derajat, tapi kecepatan awalnya beda, V1 dan V2. Nanti kita lihat apakah kedua vektor kecepatan itu bisa saling tegak lurus ya. Jadi misalkan vektor V1 itu ke sini di suatu waktu, ini V1 katakan, nanti V2 nya tegak lurus berarti seperti ini ya, untuk sudut 90 derajat seperti ini ya, anggap aja ini 90 ya. Nah, apakah mereka bisa atau ada suatu waktu ketika kecepatannya, vektor kecepatannya tegak lurus? Kita akan coba cari. Ini dibantu yang pertama, cari dulu kecepatan kedua bola sebagai fungsi waktu ya. Nah, dari bola pertama. Nah, kecepatan bola pertama itu kan berarti V bola pertama arah X I topi ya, ditambah V1 arah Y J topi ya, karena kita diminta vektor. Nah, untuk arah X nya, arah X itu kan berarti konstan ya, V0 V1 cos theta ya. Jadi ini V1 cos theta topi ditambah, nah untuk arah Y nya sekarang ada gravitasi ya, diperlambat oleh gravitasi sehingga jadi V1 sin theta min GT. Ini arah J. Nah, itu bola pertama. Bola kedua sama saja. Bola kedua berarti V2. Nah, ini sama dengan V2X I topi
ditambah V2Y C topi ya, sehingga nanti tinggal ganti indeks ya, sama persis ya. Nah, kita ganti indeksnya, V1 jadi V2. Ups. V2, V2, V2. Jadi ini kecepatan atau vektor kecepatan masing-masing benda. Selanjutnya, kapan mereka saling tegak lurus ya? Nah, di sini ingat-ingat konsep vektor ya. Jadi dua vektor tegak lurus apabila dot produknya 0 ya. Kenapa 0? Karena ketika kita punya V1, katakan V1 ya, terus V2 jadi ini, lalu sudut antara keduanya itu theta, kan V1 dot V2 itu sama aja besar masing-masing vektor ya, V1 V2 kali cos theta. Nah, kalau tegak lurus cos theta itu kan 90 derajat ya, cos 90 derajat itu sama dengan 0, sehingga nanti V1 dot V2 adalah sama dengan 0. Berarti kita langsung saja, nanti kita dot produkkan V1 dot V2 sama dengan 0 ya. Nah, komponen arah X dengan arah X ya. Jadi di sini yang V1 cos theta kalikan V2 cos theta. Berarti nanti V1 V2 cos kuadrat theta. Lalu sekarang yang arah J-nya kita dotkan juga atau kita kalikan juga. Jadi nanti V1 sin theta min GT dikalikan V2 sin theta min GT. Geser aja. Nah, kita operasikan di sini tetap ya, V1 V2 cos kuadrat theta. Lalu ada yang kita kalikan jadi V1 V2 sin kuadrat theta. Lalu ada V1 min V1 GT min ini ke sini ya. Kan berarti minus V1 sin theta GT. Lalu di sini ada minus V2 sin theta GT ya. Berarti kalau dijumlah nanti bisa jadi ini. Minus V1 plus V2 sin theta GT minus GT kali min GT jadi GT kuadrat ya. G kuadrat T kuadrat sama dengan 0. Berarti kalau kita sederhanakan, nah di sini ada cos kuadrat plus sin kuadrat ya, hasilnya kan sama dengan 1. Berarti nanti tinggal dapat persamaan kuadrat ya. Artinya di sini kan G kuadrat T kuadrat ya dikurangi V1 plus V2 sin theta G kalikan T ditambah V1 V2 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat solusi T ya. Berarti karena ini persamaan kuadrat, langsung saja pakai rumus ABC. Berarti T sama dengan ini kan berarti A, ini B-nya,
ini C-nya. Jadi T-nya min B atau V1 plus V2 sin theta saja ya, sin theta G plus minus ya, akar B kuadrat, berarti V1 plus V2 kuadrat sin kuadrat theta G kuadrat dikurangi 4AC ya, 4 V1 V2 G kuadrat. Nah, ini dibagi 2A, bagi 2G kuadrat. Nah, G kuadratnya kita hilangin satu orde ya, maksudnya yang di bawah kan ini kita bisa ganti G pangkat 1, di sini berarti hilang. Kalau di dalam akar, karena jadi nanti seper G kuadrat ya, berarti yang G kuadrat yang hilang kan, akar G kuadrat per G ini kan berarti sama dengan akar G kuadrat per G kuadrat kan ya, sama dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sederhanakan lagi, nah di sini lihat ya bahwa solusi waktunya akan ada 2. Jadi nanti mungkin keduanya akan tegak lurus vektor kecepatannya di 2 waktu ya, katakan T1 dan T2. Nah, ini tulis saja dua-duanya. Jadi T1 sama dengan V1 plus V2 sin theta plus minus akar V1 plus V2 kuadrat sin kuadrat theta min 4 V1 V2 dibagi 2G. Jadi ini waktunya, waktu ketika mereka tegak lurus, ada dua kesempatan ya, 2 waktu. Yang solusi plus itu kita pakai, yang minus juga kita pakai, karena dua-duanya memungkinkan untuk jadi positif ya. Waktu kan harus positif. Kalau kita pakai plus sudah pasti positif. Kalau kita pakai minus, dia pasti positif juga ya. Kenapa? Karena lihat di sini kan V1 plus V2 sin theta. Di sini V1 plus V2 sin theta tadi kuadratin tapi dikurangi. Artinya yang sebelah sini lebih besar dari yang sini ya. Kalaupun dia dikurangi, pasti hasilnya tetap positif. Jadi waktunya tetap positif, maka kita ambil. Nah, yang C, syarat sudut theta supaya tegak lurus minimal 1 kali. Nah, ingat di sini syarat apa namanya? Diskriminan ya. Artinya perhatikan yang di dalam akar ya. Kalau sin theta itu terlalu kecil ya. Nah, nanti di dalam akar itu kan bisa jadi negatif ya. Nah, kita untuk semester 1 kita berurusan dengan bilangan real, artinya di dalam akar harus positif ya, akar A, maka A nya harus lebih dari 0, wajib lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau nanti A nya itu kurang dari 0, nah ini nanti pembahasannya di matkul semester 3 ya, yaitu nanti terkait dengan bilangan kompleks. Artinya nanti ada akar min 1, tapi itu tidak perlu kita bahas dulu sekarang, belum waktunya. Intinya kita ingin supaya yang di dalam akar harus positif ya. Nah, di dalam akar itu kan sebenarnya diskriminan ya, karena kan B kuadrat min 4AC itu kan sama dengan diskriminan sebenarnya kalau di persamaan kuadrat. Jadi kita ingin supaya diskriminan itu lebih dari 0. Syarat diskriminan jadi D itu lebih dari 0, artinya V1 plus V2
Oh, ini lebih dari sama dengan 0 ya. Karena 0 juga boleh ya. Kalau akar 0 itu kan sama dengan 0. Nah, kalau akar 0 nanti artinya solusi T-nya itu hanya 1 ya. Maka di situ cocok bahwa kalau diskriminan 0 berarti ya T-nya cuma 1 atau tegak lurusnya cuma sekali. Jadi kalau kita pakai syarat diskriminan yang ini, kita dapat V1 plus V2 kuadrat sin kuadrat theta dikurangi 4 V1 V2 ya. Ini harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kita dapat sin kuadrat theta itu lebih dari 4 V1 V2 per V1 plus V2 kuadrat. Nah, artinya di sini syarat sin tetanya harus lebih dari sama dengan akarnya itu ya. Jadi akar jadi 2 akar 4 kan 2 akar V1 V2 per V1 plus V2. Jadi ini merupakan syarat sudut theta ya. Jadi harus lebih besar dari ini. Kalau kurang dari ini ya mereka nggak bisa saling tegak lurus. Vektor kecepatan keduanya nggak bisa tegak lurus kalau kurang dari ini. Oke, itu untuk soal nomor 3 ya berarti. Sekarang nomor 4. Nah, ini aku mulai ambil dari survei. Jadi sekarang parabola dengan ini ya, dengan ketinggian awalnya itu nggak di permukaan tanah tapi di ketinggian 45 meter. Jadi sudut elevasi lalu kecepatan awal diketahui. Nah, berapa kecepatan waktu dan kecepatan batu ketika ingin mencapai tanah ya? Nah, di sini cara mudahnya adalah untuk bagian A. Kita tulis dahulu posisi Y fungsi waktu ya. Karena yang dinanyakan waktu. Oke. Berarti Y fungsi waktu. Nah, ingat untuk parabola yang ini tadi syaratnya adalah ini ya. Syaratnya adalah sebenarnya bentuk ini tuh xt itu sama dengan aslinya P0 cos theta T plus x0 ya. X0 tuh x awal kita ngelempar. Nah, umumnya kalau nggak ada keterangan anggap aja ngelempar awalnya itu dari permukaan tanah yang dianggap titik 0,0 ya. Berarti x0 nya nanti sama dengan 0. Begitu pula di sini y fungsi t aslinya itu P0 sin theta T minus setengah GT kuadrat ditambah Y0 ya. Nah, nanti kalau acuan kita itu 0,0 berarti ya Y0 kita 0. Nanti seandainya acuan awal kita Y0 itu enggak 0, katakan 15 ya, nanti ini ditambah 15 ya. Tapi di sini tadi anggap aja 0,0 di nomor 2. Nah, begitu pula di nomor 4 kalau kita pakai gambar yang dimaksud oleh soal ini ya, perhatikan bahwa titik awal lemparan itu adalah di 0,0 ya. Nah, di sini itu kan titik 0,0. Ini 0,0 ini ya. Lalu ketika sampai tanah, dia berarti ada di sumbu Y yang negatif ya. Artinya di titik ini yaitu Y sama dengan min 45. Berarti karena acuannya masih 0,0, Y fungsi T nya masih sama,
Berarti Y sama dengan V0 sin theta T kurangi setengah GT kuadrat. Nah, ini bisa langsung masukkan saja karena V0 G-nya sudah tahu ya. Kalau nggak ada keterangan G-nya pakai aja 10 ya, biar lebih mudah. Jadi V0 sin theta itu kan 20 kali sin 30 setengah ya. Jadi 10T dikurangi G-nya 10 ya. Jadi setengah G-nya 5 kurangi 5T kuadrat. Nah, itu Y fungsi waktunya. Sekarang saat mencapai tanah, di sini berarti Y sama dengan min 45 ya. Nah, nanti dari sini kita akan dapat persamaan kuadrat. Jadi masukkan aja Y-nya sama dengan min 45. Ini 45 ya, bukan 4S ya. 5 aku mirip S. Jadi minus 45 sama dengan 10T kurangi 5T kuadrat. Nah, semuanya dibagi 5, lalu T kuadrat aku pindah ke kiri. Jadi T kuadrat dikurangi 2T dikurangi 9 T kuadrat kurangi 2T kurangi 9 sama dengan 0. Berarti di sini T-nya langsung pakai rumus ABC aja ya, solusi T-nya. Jadi T sama dengan min 2, min 2, min B-nya kan min 2. Berarti jadi 2 plus minus akar 2 min 2 kuadrat itu 4 dikurangi 4AC. Karena C-nya itu min 9, jadi 4 kali 9 ya di sini. Per 2A, A-nya 1. Nah, ini berarti kan 2. Lalu di sini pasti solusi yang positif itu yang plus ya. Karena ya nanti kalau minus coba aja pasti hasilnya akan negatif. Nah, ini akar berarti akar berapa? Akar 40 ya. Per 2. Jadi di sini kita dapat T sama dengan 1 plus akar 10. Atau mendekati, bentar ya. Kalau pakai kalkulator 1 plus akar 10 sekitar 4,16. detik. Jadi ini waktu mencapai tanah. Nah, untuk kecepatan ketika tepat sebelum mencapai tanah, nah ini nanti lebih cepat kalau sudah belajar konservasi energi pakai itu lebih cepat ya. Tapi karena kita masih di kinematika, kita akan kerjakan pakai kinematika dulu. Berarti kita lihat kecepatan batu ya. Tapi kekurangan pakai energi adalah kita hanya tahu kelajuannya. Kita tidak, artinya besar kecepatannya saja, kita nggak bisa tahu vektor kecepatannya. Nah, di sini nggak ada keterangan pakai vektor atau pakai besar saja ya. Ya anggap aja, sebenarnya anggap aja besarnya ya. Tapi nggak apa, ini aku kerjakan dua-duanya, vektor maupun besarnya. Berarti untuk vektor kecepatan fungsi waktu nah ini sudah kita cari di yang nomor 3 tadi ya, yang kita pakai kan berarti V cos theta I topi plus V sin theta min GT J topi. Jadi V sama dengan V0 cos theta I topi ditambah V sin theta V0 sin theta min GT ya.
Topi. Nah, karena T-nya kita sudah cari, lebih mudah ya. P0 cos theta itu kan berarti 20 dikali tengah akar 3. 10 akar 3. I topi ditambah P0 sin theta, berarti kan 5 ya. Dikurangi GT. Nah, G-nya itu 10 ya, T-nya itu 1 plus akar 10, jadi min 10 minus 10 akar 10 topi. Ini satuannya meter per sekon ya, mau ditulis satuan boleh, tapi untuk biar cepet ini aku nggak tulis aja. Jadi kita dapat V sama dengan 10 akar 3 I topi dikurangi 5 plus 10 akar 10 ya. Karena minusnya udah aku keluarkan di depan tuh. Nah, ini untuk vektor kecepatannya. Sekarang kalau ditanya kelajuannya, ini nanti kasih aja satuan 10 meter per sekon ya. Maaf, meter per sekon satuannya. Sekarang untuk kelajuannya, kelajuan itu kan besar kecepatan ya. Berarti besarnya V kuadrat itu kan Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Jadi nanti V sama dengan ini kuadrat, Vx kuadrat itu berarti 10 akar 3 kuadrat ya, 300 ditambah 5 plus 10 akar 10 kuadrat. Nah, ini coba kalau di kalkulator hasilnya adalah ini kira-kira 1641,23 ya. Satuannya meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi nanti kalau ditanya besar kelajuannya atau besar kecepatan sih, di akar aja ya. Ini kira-kira 40,5 meter per sekon. Ini juga tadi meter per sekon. Jadi ini ya untuk kelajuannya. Oke, itu nomor 4 ya, tidak sulit. Selanjutnya ke nomor 5. Ini soal PR tahun lalu ya. Pas aku Visda 1 ya. Ini salah satu soal PR-nya. Oke. Jadi ada pemain ski yang meluncur dengan kecepatan 5 meter per sekon, 25 meter per sekon ya. Artinya dia seperti kita mendorong benda horizontal di meja ya, dan benda itu jatuh. Jadi katakan ini kita dorong ya, kita dorong ke sini. Nah, nanti kan dia hanya punya kecepatan arah X ya, tapi di arah Y karena ada percepatan dia akan bergerak seperti ini ya. Nah, ini gerakannya. Ini kita sebut sebagai gerak setengah parabola ya. Kenapa? Ya karena memang dia sebenarnya kalau kita lanjutin gambarnya itu fullnya itu parabola, tapi kita hanya ambil separuhnya yang ini saja. Nah, makanya kita sebut dia gerak setengah parabola. Lalu di sini sudut kemiringannya ini 35 derajat ya, dari sini ke sini. Dan nanti kapan dia akan kena bidang miringnya, berapa D-nya. Oke. Nah, di sini ada berbagai cara ya, mungkin bisa dipakai. Silakan nanti kalau ada yang pakai cara berbeda dengan cara yang aku kasih di sini, nggak apa-apa. Tapi kalau caraku sendiri, mungkin menurutku lebih cepat. Ini kita bisa tinjau lebih ke matematisnya ya. Artinya kita lihat
bahwa karena gerakan ini adalah parabola, setengah parabola ya, yang ini. Nah, maka kita bisa konstruksi seperti di soal nomor 2 tadi, y fungsi x. Sedangkan untuk bidang miring yang ini, dia kan garis lurus. Nah, garis lurus ini kita juga bisa konstruksi, kalau ini katakan y apa ya, y Pemainski lah, ys. Kalau ini kita bisa konstruksi juga persamaan bidang miringnya ya, y bidang miring sebagai fungsi x yang berupa garis lurus. Perhatikan, kita dipermudah ya bahwa kedua persamaan ini, yang merah ataupun yang biru, mereka sama-sama berangkat dari titik 0,0 ya. Artinya mereka sama-sama melewati titik 0,0 di sini. Nah, kita coba konstruksi dulu satu persatu ya. Yang pertama, ini yang A. Jadi y Pemainski fungsi x. Nah, perhatikan bahwa di sini kita punya x itu kan sama dengan V0t ya. Karena ya memang dia seperti apa ya? Sudut elevasi 0 derajat ya. Karena ya dia gerakannya kan kecepatan awalnya murni horizontal ya. Nah, apa daerah horizontal? Jadi murni horizontal, maka x-nya adalah V0t. Sedangkan y-nya itu sama dengan, nah, VYT ke arah y-nya 0, tapi kita punya suku percepatan ya. Dari percepatan gravitasi min setengah gt kuadrat. Nah, ini kenapa minus? Ya memang di graf parabola kan V0 sin theta min setengah gt kuadrat ya. Kita pakai sin theta-nya 0 karena sudutnya 0, jadi tinggal yang minus setengah gt kuadrat. Jadi biarin aja setengahnya, nanti itu justru mempermudah kita. Nah, dari sini kan kita akan dapat ya yp fungsi x. Ini x dari Pemainski ya. Ini y Pemainski. Jadi ys fungsi x ya. Ini boleh ditulis fungsi x-nya terserah, atau mau enggak juga enggak apa-apa. Tidak terlalu formal kita. Nah, nanti kalau kita substitusi dari x ya, itu kan kita dapat t sama dengan x per v0. Jadi kalau kita masukkan ke ys, kita dapat minus setengah g kali x kuadrat per v0 kuadrat. Nah, kita sudah dapat ys-nya dari Pemainski. Sekarang bagaimana untuk y bidang miring ya? Fungsi x. Nah, untuk bidang miring, perhatikan bidang miringnya seperti apa ya. Jadi dia kan melewati 0,0. Nah, melewati 0,0 di sini, dan ada kemiringannya diketahui ya. Jadi di sini tuh v, di sini juga v ya berarti ya. Nah, dia dilewati titik 0,0. Berarti kan tadi persamaan untuk bidang miring y sama dengan yb sama dengan y0 plus m kali x min x0. Nah, gradiennya kan berarti tan v ya. Tapi ingat, gradien positif dan negatif ya. Kalau gradien positif, dia garisnya ke sini kan ya. Sedangkan kalau garisnya ke sini, dia gradien yang negatif. Berarti karena miringnya sekarang seperti ini, kita pakai gradien yang negatif ya. Artinya m-nya itu min tan v. Dan ingat y0, x0-nya 0 karena melewati titik 0,0. Pasti itu, kalau melewati titik 0,0 pasti x0 y0-nya 0.
Berarti kita bisa dengan mudah mendapat YB sama dengan minus tan V kali X. Nah, di sini sekarang kita tinggal jadi soal matematika ya. Kalau ingat di SMA dulu, jadi kita punya parabola dan kita punya garis miring, tentukan titik potong ya antara dua grafik tersebut. Nah, titik potong itu kan berarti nanti kita ketemu yang pertama pasti di awal, dan yang kedua adalah di titik mendarat ini ya, titik potongnya. Nah, berarti kita bisa cari titik potong YS dan YB ini sebagai titik mendaratnya. Jadi ketika mendarat, kita punya X. Ini kan berarti X dari S Pemainski itu sama dengan X dari bidang miringnya, dan Y dari Pemainski sama dengan Y bidang miringnya ya. Oke, berarti kita tinggal samakan aja YS dan YB ya, karena X yang sudah pasti sama. Berarti nanti kita akan dapat posisi Y-nya. Kalau kita menyamakan Y, kita justru dapat X-nya dulu ya, jadi posisi X-nya. Berarti kalau kita samakan tadi yang ini, YS sama dengan YB, YS sama dengan YB, ini ada YS-nya ini, lalu YB-nya yang ini. Oke, bisa aku pindah ke sini ya, berarti 0 sama dengan setengah G per V0 kuadrat X kuadrat minus tan Vx. Nah, bisa dikeluarkan X ya. X dikalikan setengah G per V0 kuadrat X minus tan V. Nah, maka solusinya yang pertama X sama dengan 0, ini tentu saja di titik awal ya. Atau yang kedua adalah di dalam kurung sama dengan 0 ya. Artinya yang ini semua sama dengan 0. Atau kita dapat X-nya menjadi 2V0 kuadrat tan V ya, per G. Nah, kita sudah dapat posisi X-nya. Jadi ini X ketika mereka bertemu ya. Nah, X ini kita sudah dapat ya, yang di sini. Sekarang untuk posisi Y-nya, masukkan aja ke salah satu persamaan ya, entah itu yang YS atau YB, karena harusnya kalau jawaban kalian benar, ya sama aja ya, Y-nya, YS sama dengan YB. Berarti posisi Y-nya, yang mudah YS ya, YB ya, karena lebih singkat, minus tan Vx. Berarti YB sama dengan, atau ini Y-nya aja ya, hitung aja Y-nya. Y sama dengan minus 2V0 kuadrat tan V, tan kuadrat V ya, per G. Jadi Y-nya ini ya, kita sudah cari juga. Kalau kita mau mencari D, maka kita Pitagoras saja ya. Ini kan membentuk segitiga siku-siku ya. Kita bisa hitung dulu ini nilainya. Pakai G-nya berapa ya? Kalau nggak ada keterangan 10 aja deh, biar cepat. 2 kali V0 kuadrat kalikan tan 35 dibagi G 10,
Jadi ini kira-kira 87,53 ya. Meter. Kalau yang ini kira-kira tan 35 minus 61,28 0,29. Jadi nilai D nya kita bisa cari ya. Berarti kan D kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah ini kita hitung aja, hasilnya adalah sekitar ini 11.417,51 meter kuadrat. Nah atau kalau ditanya D nya berapa, D sama dengan akarnya ya, kira-kira 106,85, kira-kira 106. Jadi ini ya mencari D nya. Oke, selanjutnya kecepatan pemain ski sebelum mendarat pada bidang miring. Nah, di sini sama, kita bisa tulis karena kita masih pakai kinematika, kita kerjakan dulu pakai kinematika ya. Kita bisa tulis kecepatan, vektor kecepatan ya. Berarti kan V sama dengan PR horizontal kan tetap V0 ya. Nah, yang arah Y-nya jadi min GT ya. G, karena kecepatan arahnya sekali lagi 0, kecepatan awalnya. Nah, sekarang untuk mencari kita kan perlu T ya, waktu mencapai waktu mendarat ya. Nah, waktu mendarat berarti kan di sini kita bisa cari dari X-nya. X sama dengan V0 kali T. X-nya kan kita sudah hitung ya. Sama dengan 2V0 kuadrat tan V per G. Berarti kita dapat T-nya sama dengan X per V0. Artinya tinggal dikurangi aja pangkat V0 nya. Nah, berarti nanti kita dapat vektor kecepatannya di vektor kecepatan saat mendarat. Jadi sederhana ya, V-nya sama dengan V0 itopi dikurangi GT ya. Artinya di sini T-nya kita kalikan G, tinggal V0 tan V kali J topi. Nah, ini bisa kita hitung saja V-nya. Berarti sama dengan V0 itu berarti 25 dikurangi 25 ya. 25 itopi dikurangi 2 kali 25 kali tan 35 minus 35 ya. Atau nanti kalau dicari besarnya bisa hitung sendiri ya. Akar 25 kuadrat tambah 35 kuadrat kira-kira 43 meter per second.
Oke, jadi ini ya nomor 5. Sekarang kita ke nomor 6. Masih parabola, masih dari survei. Oke, jadi ini tinggi atap gedung itu H itu 7 meter, tapi lapangannya ini 1 meter lebih rendah ya. Berarti yang ini ke sini itu 6 meter ya. Nah, ini ke sini itu 6 meter. Lalu sudut elevasi theta 53 dan jarak D-nya itu 24. Dan bola yang ditendang memerlukan waktu 22 second untuk mencapai titik yang terletak tepat di atas dinding gedung. Jadi dinding gedungnya ini, nah dia ada di titik ini ya. Ini kita nggak tahu ya, katakan ini itu katakan ini apa ya, S gini ya, S. Nah tapi kita tahu bahwa waktu dari awal sampai ke sini itu butuh 2,2 detik ya. Jadi yang gerakan ini ke sini butuh waktu 2,2 detik. Nah, dari informasi-informasi ini tentukan kecepatan awal bola berapa dan jarak antara bola dengan dinding gedung atau S-nya itu berapa dan jarak antara dinding dengan titik bola mendarat. Nah, berarti ini ya. Katakan ini ke sini itu ini S1, ini S2 ya. Nah, kita bisa mencari itu. Oke. Dari bagian A. Nah, ini coba-coba saja ya. Artinya kita diberikan banyak informasi di sini. Kita harus pandai memilah informasi mana yang kita perlukan dan tidak kita perlukan. Oke. Nah, untuk mencari kecepatan awal bola, kecepatan awal berarti kita perlu persamaan-persamaan yang mengandung variabel kecepatan awal ya, dan melibatkan variabel-variabel yang disebutkan di sini. Paling mudah adalah kita pakai kecepatan arah Y. Gerakan arah Y. Jadi kita pakai X fungsi waktu. Nah, X fungsi waktu kan X sama dengan V0 cos theta kali T ya. Nah, kenapa pakai ini? Karena udah diketahui ya bahwa ketika X-nya itu sama dengan D, maka T-nya sama dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh D ini adalah 2,2 second ya. Yang ini. Nah, maka langsung kita dapat V0-nya ya nanti. Berarti V0 sama dengan X-nya itu D per T cos theta ya. Nah, kita bisa masukkan D-nya tadi 24. Lalu T-nya itu 2,2. Dan cos theta, cos 53 itu sudut istimewa ya. Kalau 53 itu cosnya 3/5, sinnya 4/5. Kalau 37 nanti kebalikannya. Sinnya yang 4/5, cosnya yang 3/5. Itu sering keluar. Di cos 53 itu sama dengan 3/5. Nah, ini V0 nya kira-kira 200/11 ya. Jadi V0 ini kira-kira 18,18 meter per second. Jadi ini kecepatannya.
Sekarang jarak ini ya, jarak S-nya itu berapa ya? S1. Nah, apa yang kita bisa cari ya? Kita bisa cari ini kan ya. Karena kita tahu V0, kita tahu sudutnya, kita tahu waktunya, kita bisa cari tahu ketika dia di sini Y-nya itu berapa. Nah, ketika T sama dengan 22 second, 2,2 second, Y-nya itu berapa? Kita bisa cari itu. Jadi Y fungsi waktu berarti kan Y sama dengan V0 sin theta T minus setengah GT kuadrat. Nah, semuanya sudah diketahui ya. Jadi V0 nya itu diketahui, lalu kalikan sin theta, sin 53 itu 4/5 ya, dikurangi setengah GT kuadrat. Jadi G nya pakai aja 10, 5 kali 2,2. Jadi sini kita dapat hasilnya, bentar, hitung dulu. V0 nya itu tadi 18,18 ya, dikalikan sin nya 4/5 kali 2,2 kurangi 5 kali 2,2. Nah, Y nya adalah ini 7,8 ya, cukup bagus nih ya. Jadi Y sama dengan 7,8. Nah, berarti kan bahwa H-nya itu kan di sini 7 ya, sedangkan Y-nya 7,8, artinya ada selisih 0,8 ya. Nah, 0,8 itulah jarak S1 yang kita cari di bagian B-nya. Jadi yang Y-nya ini 7,8 tapi Y-nya hanya 7 ya, artinya ada selisih, yang selisih itu sama aja S1. Berarti dari sini sengaja S1 sama dengan Y min H, atau S1 nya sama dengan 0,8 meter. Kemudian jarak antara dinding dengan titik bola mendarat di lapangan bola. Oke, berarti sekarang kita ingin mencari S2 ya. Nah, kita bisa cari kira-kira kapan dia sampai di ketinggian 6 meter ya. Oke. Nah, idenya seperti itu. Jadi kenapa? Karena kalau kita tahu misalkan dari awal ke sini ya, nanti habisnya T aksen ya. Nah, kalau T aksen kita kurangi dengan 2,2 second, berarti kan sama aja waktu dari sini ke sini ya. Nah, nanti S2 kita bisa cari S2 itu sama dengan P arah X dikalikan T ya. Karena X kan tetap gerak GLB. Jadi kalau kita cari T aksen min 2,2 ini, kita kalikan Vx, kita akan dapat S2 nya berapa. Jadi itu ya. Nah, ingat-ingat di sini waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian ini ya, 6 meter ya, bukan 7 meter ya. Berarti waktu untuk mencapai Y sama dengan 6 meter. Nah, masukkan saja di persamaannya, Y kan sama dengan V0 sin theta T minus setengah GT kuadrat. Y sama dengan 6, V0 sin theta itu berarti berapa ya?
Ini kira-kira 15,554 ya. Kurangi G-nya pakai 10 ya, jadi 5T kuadrat. Nah, nanti kita akan dapat 0 sama dengan 5T kuadrat dikurangi 15,54T ditambah 6. Jadi kita hitung aja solusi T-nya pakai rumus ABC. Solusi T berarti T sama dengan min B ya, plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2 kali 5 2A. Berarti di sini kita coba hitung kalkulator aja ya. 16,54 plus akar 16,54 kuadrat dikurangi 4 kali 5 kali 6 per 2 kali 5. Nah, ini ada dua solusi. T1 sama dengan yang lebih besar, T2 itu sama dengan, kalau kita ambil plus ya, nanti ini sama dengan 2,66. Kalau kita ambil yang minus itu 0,45. Nah, yang kita ambil yang T2 ya, karena T1 itu 6 meter ketika masih di sini ya. Jadi ketika di ketinggian 6 meter tapi masih di posisi awal ini. Nah, ini yang T sama dengan 0,45 tadi. Sedangkan yang di sini T yang sama dengan 2,66 tadi ya. Ya memang dia dua kali ya. Ini kan ketinggiannya sama-sama 6 meter ya. Jadi memang itu kenapa kita dapat dua solusi waktu. Berarti sekarang untuk jarak S2 kita bisa hitung ya, S2 itu seperti tadi, berarti V arah X nya V0 cos theta kalikan waktu tempuh ya. Jadi dia adalah T2 kurangi 2,22 2,2. Jadi di sini adalah S2 itu kira-kira ini ya. V0 cos theta itu cosnya itu 35 kalikan 2,66 kurangi 2,2. Kira-kira 5,02 meter. Jadi ini ya soal tentang gerak parabola seperti ini. Intinya jangan bingung dulu ya, pelan-pelan pahami informasi di soal, lalu pakai informasi yang ada di soal sebaik-baiknya. Ini kan kelihatan panjang tapi jawabannya singkat ya sebenarnya. Dan persamaan-persamannya ya kurang lebih cuma X fungsi T, Y fungsi T, dan juga kecepatan ya, kecepatan X, kecepatan Y nya yang fungsi T. Yang kira-kira perlu dipahami betul-betul ya persamaan-persamaan itunya. Nanti di soal tinggal kita memainkan persamaan-persamaan itu. Oke, ini sekarang nomor 7 berarti ya.
cukup panjang. Ini contoh soal cerita ya. Udah. Ini informasinya harus dipahami dulu dari bacaannya. Nah, gambar ini di bawah ini adalah elektron yang sedang bergerak dalam selektron kecepatan. Artinya dia nanti alat ini akan memilih kecepatan elektron yang diinginkan. Kan kalau kita punya sumber elektron, umumnya kecepatan elektronnya itu bermacam-macam ya dari sumber ini, kan nggak sama. Nah, nanti di alat ini kita atur supaya yang bisa keluar dari lubang ini hanya dengan kecepatan yang kita inginkan, kecepatan tertentu ya. Caranya kita nanti adalah mengatur medan listriknya ya. Kita bisa berubah itu supaya yang kecepatan keluar itu sesuai yang kita inginkan. Karena umumnya di sini kan X dan Y-nya ya anggap aja kita atur segini lah. Yang kita bisa atur dengan mudah itu misalkan medan listriknya ya. Biasanya bisa diatur di lab itu kan ya medan listriknya. Oke. Jadi intinya gerakan dari sini harus tepat sampai ke sini ya. Dari elektron nggak boleh dia jatuh di sini ataupun dia nabrak sini ya. Kalau kecepatannya kurang kan jatuhnya antara di sini ya. Sedangkan kalau kecepatannya berlebih, dia kira-kira akan jatuhnya di sini. Nah, kita nggak mau, kita harus pas dia sampai di sini. Nah, di dalam selektron kecepatan ini ada medan listrik E yang mengarah ke atas. Oke, nah nanti kalau di konsep listrik ya, ini yang di SMA sudah. Elektron itu kan kalau dia dapat medan ini elektron ya, muatannya negatif ya. Nah, kalau medan listriknya ke sini ya, otomatis gayanya akan selalu melawan arah medan listrik ya. Ini di listrik ya. Kalau yang masih ingat materi ya UTBK, SIMAK ataupun SMA tentang listrik, kan elektron seperti ini ya. Nah, akibatnya nanti ya kalau sudah belajar tentang dinamika, nanti percepatannya bisa dibuktikan sama dengan ini ya. Ini percepatannya ke bawah. Dengan E itu muatan elektron, M-nya massa. Nah, percepatan ini yang dipakai ini saja ya. Akibat gravitasi ini dapat diabaikan. Karena umumnya ya kita bisa pakai ya medan listrik yang menghasilkan percepatannya ini cukup besar. G itu kan cuma 10 ya. Sedangkan nanti E dan M itu E per M itu udah besar sekali ya. Apalagi nanti dikalikan E ya. Jadi makanya di sini gravitasi diabaikan. Panjang arah horizontal to X, arah vertikal to Y. Jadi ini X, ini Y. Buktikan. Jadi proof ya. Nggak perlu kita cari, kita hanya membuktikan saja ekspresi persamaan di bawah ini bahwa nanti yang keluar memenuhi V sama dengan EX kuadrat per 2MY. Oke, yang perlu kita pahami bahwa percepatan ke bawah ya. Artinya percepatan hanya arah Y, arah X itu tidak ada percepatan. Dan sumber elektron ini kita lihat ya, posisi sumber elektron. Nah, dia akan sedemikian rupa sehingga berkas-berkasnya ini kan gerakannya ke sini ya. Nah, artinya elektron yang masuk ke ruang ini, ke selektron, dia kecepatannya hanya punya kecepatan horizontal ya, V0. Jadi nanti horizontalnya sama, V0 terus, ini V0. Baru di arah Y ada percepatan. Artinya ya ini sebenarnya setengah parabola ya. Berarti kalau kita cari X fungsi waktu, X dan Y fungsi waktu, berarti ya sekarang anggap aja titik ini sebagai titik 0,0 ya. Nah, titik awalnya.
Jadi titik akhir kita karena 0,0 itu ada di sini, berarti titiknya adalah x, min y, karena y-nya sekarang ada di bawahnya titik awal, jadi negatif, tapi x-nya tetap di kanan ya. Di kanan kan berarti positif. Oke, berarti di sini untuk x-nya itu adalah V0 cos theta, V0 t saja ya, karena dia horizontal. Lalu untuk y-nya adalah minus ya, minus setengah. Nah, di sini percepatannya bukan gravitasi ya, ingat, setengah at kuadrat, setengah at kuadrat ya. Dari sini kalau kita y fungsi x ya, berarti y sama dengan V0 minus setengah a, t kuadratnya ganti x per V0 kuadrat, minus setengah a per V0 kuadrat kali x kuadrat. Nah, jadi kita ingin supaya y-nya sama dengan min y. Jadi sebenarnya ini katakan y elektron gini ya, y elektron, y x elektron, y elektron. Jadi ketika y elektron itu min y, ketika x-nya ada di x ya, x elektron itu ada di x, maka ya kita set saja di persamaan y fungsi x-nya, berarti y-nya itu min y sama dengan minus setengah a per V0 kuadrat ya, V0 kuadrat kalikan x kuadrat. Nah, langsung dapat ya, jadi V0 kuadrat itu sama dengan ax kuadrat per 2y. Nah, hanya masukkan e kecil e besar per m ya, sesuai yang di soal, sehingga kita dapat V0 nya cocok ya, sesuai yang diminta soal. 2 e kecil e besar x kuadrat per 2my. Oke, begini saja ya, mudah ya. Nah, kalau sudah pegang persamaan-persamaan x, t, y, t itu sudah nggak terlalu sulit sih ya untuk kinematika ini, karena ya tinggal main-main persamaan itu saja. Oke. Nah, sekarang kita mulai beralih ya, kita move on dari parabola, kita ke gerak-gerak yang lain ya, utamanya berkaitan dengan sudut dan gerak-gerak melingkar. Jadi nomor 8. Nah, gerak dua dimensi itu nggak hanya parabola ya, gerak apapun di dua dimensi, bisa kebayangkan dua dimensi ya, di permukaan meja kita bikin lintasan benda seperti apapun itu gerak dua dimensi ya, bisa parabola, bisa melingkar, elips, dan bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini contoh gerak dua dimensi lain yaitu gerakan bandul ya. Nanti juga akan belajar di osilasi ya tentang bandul matematis ya. Nah, di sini kita nggak hitung-hitungnya dulu, kita fokus ke percepatannya saja. Jadi ketika sudut theta itu 30 derajat, theta yang ini, nah percepatannya ini diketahui ya, diketahui V-nya sama dengan 5 meter per second. Kecepatan pasti arah tangensial ya, karena dia nggak berpindah di arah sini ya bandulnya, hanya di sepanjang sumbunya, jadi dia arah tangensial. Ingat kalau di gerak melingkar kita mendefinisikan dua arah ya, yang umum. Kalau tadi kartesius ya, itu kan arah x arah y. Kalau di gerak melingkar
yang kita definisikan tuh yang pertama arah radial ya. Jadi arah radial itu sepanjang radial itu kan jari-jari ya, radius ya. Jadi intinya sepanjang arah jari-jarinya ini ke dalam ataupun keluar itu arah radial. Nah, kalau yang tangensial pasti yang dia akan tegak lurus dengan arah radial. Sini. Nah, arah tangensial biasanya aku pakai theta topi ya. Ini untuk arah tangensial. Kalau radial R topi. Jadi intinya itu ya, kalau di gerak melingkar ada tangensial dan ada radial. Itu. Nah, maka di sini percepatan gravitasinya diketahui, tentukan percepatan arah radial dan tangensial. Nah, untuk yang bagian A, sekarang kita perhatikan fokus ke bendanya ya, ke ini. Nah, yang pertama percepatan gravitasi ya. Ini aku merah. Gravitasi ke bawah, ini sudah pasti. Tapi gravitasi ini arahnya adalah ke bawah ya. Sedangkan kalau digerak melingkar ini kita kenalnya tangensial dan radial. Jadi nanti kita perlu uraikan ke arah radial ke sini dan ke sini ya. Ini anggap aja lurus nih. Ini ya. Ke mana ya? Seberapa ke sini deh. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sudutnya? Perhatikan bahwa sudut theta itu kan sama aja ini ya. Karena kalau kita perpanjang ini kan tadi ya ini kan theta ya. Lalu yang ini kan jadi intinya sudut antara garis lurus dengan talinya itu kan theta. Berarti ya karena tali ini sama aja acuan radialnya, berarti otomatis ya sudut ini theta ya. Sudut ini adalah theta juga. Nah, berarti nanti yang di sini ada G cos theta ya. Yang di sini ada G sin theta. Lalu ada percepatan sentripetal ya, yang V kuadrat per R. Karena ini digerak melingkar ya. Nah, arahnya adalah kalau percepatan sentripetal itu radial ke dalam ya. Sini ya. Kita sebut AS. Nah, nanti resultannya kira-kira ke sini ya, ada gambarnya ini ya. Resultannya ini adalah A vektor ini. Dan dia membentuk sudut ini ya, terhadap V ya, terhadap arah antara tangensial radial. Nanti nah, sudut V ini berarti terhadap radial ya. Karena vektor A ini kan kita arahin ke A, kita kaitan dengan arah radial ya. Nah, itu sudut V-nya. Sedangkan yang diminta di C itu adalah terhadap arah tangensial. Artinya tangensial itu kan yang ini. Jadi kita perlu cari proyeksi atau yang menghubungkan antara resultannya dengan arah tangensial. Katakan sudutnya nanti apa ya, alfa gini deh. Nah, ini sebenarnya gambaran ini udah nanti menjawab yang C ya. Ini nggak apa-apa. Yang B. Ini sebenarnya yang B berarti ya, gambarannya. Nah, untuk yang A-nya kita hitung ini ya. Jadi pertama percepatan arah percepatan yang radial. Oke. Untuk perjanjian tandanya sebenarnya yang lebih umum arah radial itu positifnya keluar ya. Jadi yang lebih umum. Tapi kalau di sini
Sebenarnya nggak apa sih ya, kalau kalian mau definisikan arah radial positif itu ke dalam, artinya dari benda ke sumbunya, itu nggak apa-apa, kasih keterangan aja. Biasanya keterangan berupa gambar ya, katakan di gambar ini pakai aja R-nya itu berarti ke dalam ya, yang positif. Nah, nanti tangensialnya yang ke sini. Pokoknya sebenarnya seperti sumbu XY ya, bebas positif negatif kemana, tapi kasihlah keterangannya supaya yang ngoreksi soal paham. Oh, ini maksudnya positif tuh ke sini, negatif ke sini, seperti itu. Jadi untuk percepatan radial AR ya, ini ada AS ya, dikurangi G cos theta. Nah, kita hitung AS ya. AS itu kan jadi nanti P kuadrat per R dikurangi G cos theta. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 5 kuadrat per 1 kurangi G kali cos 30 ya. Atau sekitar ini deh, 25 min 5 akar 3. Ini sama dengan 25 minus 5 akar 3 meter per second. Nah, untuk percepatan tangensial berarti AT ya, dia kan hanya G sin theta ya, berarti 5, G nya pakai 10 aja yang diminta. Nah, berarti kita sudah dapat ya, ini AR dan ini AT nya, ini saja. Lalu bagian C, kita ingin tahu sudut alfa ya. Jadi antara resultan dengan arah tangensial. Di bagian C, sudut antara resultan dan arah tangensial. Berarti yang mudah pakai tangan aja, tan alfa. Sisi depannya itu berarti kan arah radial ya, HR. Lalu sisi miringnya berarti arah tangensial sekarang. Nah, ini sama dengan 5 min akar 3. Jadi nanti alfa itu sama dengan, kalau di kalkulator pakai ini, tan pangkat min 1 dari 5 min akar 3 atau arctan. Nah, ini di kalkulator nanti hitung aja arctan dari 5 min akar 3. Nah, hasilnya kira-kira 72,98 derajat. Oke, jadi ini kecepatan tangensial dan radial gerak melingkar. Oke, 2 soal lagi ya. Sekarang nomor 9. Nah, di nomor 9 ini perhatikan ya, bahwa ada satu hal yang dijaga tetap ya di sini. Yang pertama, kecepatan VA itu konstan. Artinya kecepatannya nggak dirubah ya. VA itu V terus, besarnya V. Nanti yang bisa berubah-ubah itu kecepatan B-nya. Dan jarak antara A ke B, artinya batang L ini tidak berubah ya. Karena ya batang kan kalau digerak-gerakan
panjangnya segitu terus, beda dengan Pegas ya, ini bukan Pegas. Berarti kita pakai nanti dua syarat itu ya. Yang pertama kecepatan A-nya tetap dan panjang L itu tetap. Nah, itu yang perlu diperhatikan di sini. Jadi nanti jawaban-jawaban kita harus konsisten dengan dua hal itu ya. Kecepatan VA tetap dan panjang L itu tetap. Atau kebalikannya, kita bisa pakai dua informasi tadi untuk mengerjakan soal ya. Karena ya kalau kita sudah pakai dua informasi tadi untuk mengerjakan, pasti hasil kita cocok dengan dua informasi tadi. Nah, yang A, ini untuk mengerjakan soal model seperti ini, kalau dari aku caraku yang bisa aku pakai itu adalah pakai ini ya, tentukan namanya koordinat posisi. Kalau ada yang pakai cara lain bebas ya, nggak apa-apa. Ini caraku. Koordinat posisi tiap benda. Nah, koordinat posisi ini efektif ya, efisien kalau ada benda atau ada besaran yang dijaga tetap ya. Katakan panjang L besar itu kan tetap. Jadi kalau kita ke benda A, nah dia kan Y-nya 0 terus ya, karena ya dia hanya dipaksa bergerak di arah X. Sedangkan X-nya dia kan sama dengan L cos theta. Lalu untuk benda B, nah kebalikannya, X-nya itu nggak berubah ya, nggak perlu kita tulis. Sedangkan Y-nya itu berubah, Y-nya jadikan L sin theta. Nah, sekarang kita ingin cari kecepatan tiap benda ya. Bisa kita mulai dari benda A. Nah, kecepatannya VA. Ini kan berarti turunan X terhadap waktu ya. Nah, L-nya itu konstan, jadi bisa keluar dari integral, jadi d cos theta per dt. Nah, di sini mungkin kalau kalkulusnya belum nyampe, diingat-ingat di SMA ya, di SMA biasanya sudah diajari tentang ini ya, turunan rantai ya. Artinya ketika kita punya dy per dt, nah ini bisa kita kalikan dy per dt kalikan dengan dx per dx. Ini aturan rantai. Nah, lalu kita bisa tukar ya. Jadi yang ini sekarang pasangkan bersilang menjadi dy per dx dikalikan dx per dt. Nah, sama di sini kalau kita ingin menurunkan ini ya, ini aturan rantainya. Contohnya kalau kita ingin menurunkan itu d cos theta per dt, kita bisa kalikan d theta per d theta ya. D cos theta per d theta kalikan d theta per dt. Nah, d theta per dt nanti biarin aja. Karena L cos theta sorry, d cos theta per dt itu kan turunannya cos ya. Jadi sama dengan min sin theta ya. Minus L sin theta d theta per dt. Nah, d theta per dt nya biarin aja, nanti akan kelihatan pakainya di mana. Selanjutnya untuk benda B, caranya sama, VB itu berarti dy per dt ya. Nah, ini sama dengan L cos theta, L sin theta, turunannya sin theta ya terhadap D. L kali D sin theta dt. Nah, ini sama dengan cara yang sama ya, nanti L D sin theta d theta
d theta per dt. Jadi VB sama dengan min L cos theta kali d theta per dt. Nah, di sini fungsinya d theta per dt, kita bisa lihat ya bahwa VA itu kan konstan. Ya, ingat tadi VA-nya itu kan V besarnya. Jadi kita dapat, oh maaf, karena dia ke kiri ya, dia min V ya berarti ya. Kan X-nya kita anggap positif ke kanan ya, karena dia ke kiri ya minus. Jadi min V sama dengan minus L sin theta d theta per dt. Oke, berarti dari sini kita dapat d theta per dt sama dengan V per L sin theta. Nah, kita bisa masukkan d theta per dt nya ke VB ya. Jadi VB sama dengan L cos theta kalikan V per L sin theta ya. Berarti sama dengan V kotangin theta ya. Kotangin itu kan sepertan theta. Oke, berarti kita sudah dapat kecepatan benda B sebagai fungsi theta. Sekarang tanpa melakukan perhitungan berapa percepatan benda A. Nah, benda A kan kecepatan konstan besarnya. Jadi pasti percepatannya 0 ya. Itu saja, nggak usah dihitung. Berarti percepatan benda A VA itu kan konstan. Maka nanti konsekuensinya adalah AA sama dengan 0. Jadi nggak semua hal harus dihitung ya. Bisa dipahami fisikanya dulu. Kalau kecepatan konstan ya nanti ya udah percepatannya berarti 0. Nah, sekarang yang C. Percepatan dari B. Tadi percepatan B berarti kan AB itu adalah dVB per dt nah ini sama dengan berarti kan V itu kan konstan ya, V kali d cot theta per dt atau d kotangin theta per d theta kalikan d theta per dt. Nah, turunan dari kotangin theta ini kalkulus saja ya. Cot theta ini kan sama dengan cos per sin ya. Sehingga kalau diturunkan ini jadi turunan ini ya. U ini V, ini U aksen V, min UV aksen per V kuadrat. Nah, ini sama dengan min sin theta kalikan sin theta kurangi cos theta kalikan P aksen cos theta ya dibagi sin kuadrat ya. Nah, sebelah atas itu kan jadi sin kuadrat plus cos kuadrat ya. Kalau minusnya kita keluarin jadi kan min 1 per sin kuadrat theta. Jadi AB sama dengan minus P per sin kuadrat theta. Lalu d theta per dt masukkan yang atas tadi ya, yang sama dengan ini yang dari kecepatan A di d theta per d dt sama dengan P per L sin theta.
sama dikalikan P per L sin theta. P per L sin theta. Nah, kita dapat percepatan B sebagai fungsi theta sama dengan minus P kuadrat per L kali sepersin itu kosekan theta ya. Ini kosekan kuadrat kosekan pangkat 3 theta. Nah, ini percepatan B-nya. Jadi di sini kita memanfaatkan kalkulus ya, turunan, dan di sini konsep percepatannya, dan main substitusi aja sisanya. Oke, ini bagian C-nya. Kita ke soal terakhir ya. Nah, yang pertama, buktikan lintasannya berbentuk lingkaran. Kita perlu berarti berbentuk lingkaran. Ingat ya, persamaan lingkaran x min x0 kuadrat ditambah y min y0 kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Nah, ini merupakan lingkaran radiusnya r dengan pusatnya di 0,0 ya. Ini pelajaran SMA ya, pernah ya, kesamaan lingkaran ya. Kalau aku dulu, aku ingat di matematika peminatan sih, kelas berapa ya? Kelas 11, nggak tahu sekarang. Dan ini persamaan lingkaran ya. Artinya kalau kita dapat persamaan yang bentuknya seperti itu, ya itu berarti lingkaran ya, bentuk lintasannya. Nah, yang bagian A, kuadratkan ini ya. Triknya adalah kuadratkan, karena kan bentuknya di situ x kuadrat sama y kuadrat ya. Jadi kita perlu kuadratin aja x sama y-nya. Kuadratkan x dan y. Nah, x kuadrat itu sama dengan a kuadrat cos kuadrat omega t. Y kuadrat sama dengan a kuadrat sin kuadrat omega t. Kalau kita jumlah, sudah jadi persamaan lingkaran ya. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan, nah, sin kuadrat plus cos kuadrat, ingat itu sama dengan 1 ya. Nah, jadi terbukti bahwa memang serangganya itu bergerak lingkaran ya, lingkaran sempurna. Jadi ini merupakan persamaan lingkaran. Jari-jarinya A ya berarti ya, jari-jari A dengan pusatnya di 0,0 berarti ya. Oke, itu yang A. Kemudian tentukan vektor kecepatan dan percepatan fungsi waktu. Kita tulis dulu posisi fungsi waktunya. Nah, posisi R itu kan berarti x itopi plus y itopi ya. Berarti R itu kan sama dengan bisa aku tulis ini ya, A kali cos omega t topi tambah sin omega t c topi. Nah, jadi nanti kalau kecepatan kita tinggal turunkan saja P dr per dt sama dengan A
Nah, turunannya ini pakai rantai juga bisa ya, atau ini langsung saja nanti minus A minus omega sin omega T ditambah omega cos omega T. Ini arah I, yang ini arah J. Berarti nanti untuk vektornya kalau kita rapikan sama dengan ini ya, A omega minus sin omega T I topi tambah cos omega T J topi. Nah, ini vektor kecepatannya seperti ini. Kecepatan ya sama, tinggal turunkan aja. Percepatan A itu sama dengan dv per dt ya. Nah, ini sama dengan A omega kalikan minus omega cos ya, cos omega T ditopi dikurangi omega sin omega T J topi ya. Nah, ini sama dengan minus omega A omega kuadrat kalikan cos omega T ditopi plus sin omega T J topi ya. Atau perhatikan bahwa kalau A aku masukkan ke sini itu kembali jadi R ya. Artinya A cos omega T topi plus A sin omega T J topi itu kan posisi fungsi waktu yang tadi ya. Atau boleh juga ditulis, oh ini kok V ini A itu sama dengan minus omega kuadrat R. Jadi ya terserah mau pakai yang mana. Selanjutnya untuk besarnya, besar V-nya. Nah, perhatikan bahwa di sini kan yang arah I ya, itu kan min sin omega T. Kalau dikuadratin ya sin kuadrat. Ke arah J juga cos kuadrat ya. Kalau dijumlah sama dengan 1. Artinya ya besarnya suku yang di depannya ini ya, A omega ini adalah besarnya. Kemudian percepatan juga sama. Cos omega T sin kuadratin, sin kuadrat omega T kuadratin dijumlah sama dengan 1. Jadi nanti tinggal yang di depannya ini ya, besarnya. Misalkan di situ kan nanti jadi A kuadrat yang V ya, contohnya. Ini seperti ini. Nah, yang sin kuadrat plus cos kuadrat itu kan sama dengan 1 ya. Jadi A kuadrat omega kuadrat. Nah, sekarang kalau di akar itu kan sama dengan A omega. Jadi intinya besar V itu konstan ya. Besarnya itu konstan ya. Di gerak melingkar yang ini A omega. Hanya arahnya yang berubah-ubah. Ini gerak melingkar seperti itu ya. Biasanya besarnya konstan tapi arahnya berubah-ubah. Ini kalau gerak melingkar yang beraturan. Kalau besar percepatan sama ya, nanti tinggal A omega kuadrat. Jadi dia tidak fungsi waktu ya. Sebenarnya fungsi waktu, tapi fungsi waktunya konstan. Jadi ditulis seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi ketika kita ditanya fungsi waktu, tapi kita nggak dapat dia bergantung waktu ya nggak apa-apa. Artinya dia konstan terhadap waktu. Oke, jadi sudah semua ya pembahasan soal kinematika 2 dimensi. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.